Halo semuanya, kenalin aku Novin. Jadi kali ini aku mau berbagi mengenai pengalamanku ya. Bagaimana langkah-langkah yang aku tempuh hingga akhirnya bisa berkonsultasi dengan psikiater gitu ya. Jadi teman-teman, sebelum kita bisa bertemu dengan psikiaternya, tentu kita akan melewati beberapa langkah gitu ya. Nah, langkah yang pertama itu tentu saja kita siapin terlebih dahulu BPJS kesehatannya ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya BPJS Kesehatan, silahkan bikin terlebih dahulu BPJS Kesehatannya. Nah, seperti aku saat itu belum punya BPJS Kesehatan kan, jadi aku bikin menggunakan aplikasi JKN Mobile. Dan itu butuh waktu 2 minggu hingga akhirnya BPJS-nya aktif dan siap untuk digunakan. Selanjutnya, ketika kita udah punya BPJS Kesehatan, kita pergi ke Paskes 1. Jadi Paskes 1 itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama, jadi bisa berupa puskesmas ataupun klinik. Nah, kalau teman-teman bingung misalkan ya, pergi ke paskes mana gitu ya, mau ke puskesmas mana atau ke klinik mana, teman-teman bisa lihat di kartu BPJS-nya, biasanya di situ akan tertera nama puskesmas ataupun klinik yang teman-teman bisa tuju gitu ya. Nah, kalau sudah sampai di puskesmas ataupun di kliniknya gitu ya, teman-teman bingung mau ngapain sih di sini gitu kan. Jadi di situ teman-teman kita bakal minta surat rujukan sehingga kita bisa berkonsultasi dengan psikiater. Nah, kalau teman-teman bingung gimana sih gitu. Nah, kalau aku sih saat itu pas ditanya sama petugasnya mau ngapain gitu ya, di situ aku jawab kayak mau cek kesehatan mental gitu. Nah, setelah itu udah dibikinin kartu berobat saat itu dan disuruh nunggu gitu. Nah, setelah giliranku tiba gitu, nah sebelumnya ya dicek dulu lah kayak tekanan darah dan sebagainya. Kemudian ketemu sama dokternya, ditanya kenapa gitu. Jadinya aku ceritain lah apa yang aku rasain selama ini gitu ya. Akhirnya dokternya bilang kayak oke, kayaknya ini butuh kelanjutan deh, dia bilang gitu. Nah, setelah itu beliau panggil salah satu perawat dan aku akhirnya ditangani oleh perawatnya. Jadi di situ sama perawatnya aku ditanya-tanya gitu loh. Cukup banyak pertanyaan dan itu sekitar 20 menitan lebih di situ ditanya-tanya. Tanyaannya seperti apa? Kayak misalkan ada keinginan untuk mengakhiri hidup nggak gitu, atau kayak ngerasa nggak berguna nggak gitu, atau kayak susah tidur nggak malamnya gitu, ngerasain sakit di ulu hati nggak dan sebagainya. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan setelah selesai sesi itu, akhirnya hasilnya itu diserahkan ke dokter. Jadi aku ketemu sama dokter umumnya kembali gitu ya. Dan setelah itu dokternya bilang kayaknya ini harus emang ketemu sama psikiater gitu. Di situ akhirnya ya udah dokternya bilang oke, saya kasih Anda surat rujukan ketemu ke psikiater untuk konsultasi gitu. Nah, di situ teman-teman aku disuruh milih mau ke rumah sakit mana gitu ya. Jadi aku pilih rumah sakit yang paling dekat dengan rumahku dan ya udah jadi deh surat rujukannya. Oh iya, teman-teman mungkin bingung, nah kalau udah punya surat rujukan gimana gitu ya. Kadang ada yang kita nggak dijelasin gitu sama dokternya gitu. Nah, di situ aku nanya sama petugasnya gitu. Akhirnya dijelasin sama ibu perawatnya. Di situ dicekin kapan sih jadwal praktik dokter jiwa gitu ya, atau psikiater gitu. Jadi dicekin kapan waktunya dan nanti kalau waktu praktiknya buka gitu, tinggal pergi ke rumah sakit yang udah dipilih tadi yang dirujuk. Gitu. Dan nanti di rumah sakitnya tinggal serahin aja surat rujukannya dan tinggal tunggu proses selanjutnya nanti bakal diarahin kok. Dan ya akhirnya ketemu deh sama psikiaternya. Itu sih teman-teman pengalamanku. Jadi langkah-langkah yang ditempuh untuk bisa akhirnya ketemu psikiater itu cukup sederhana sebenarnya ya. Jadi tinggal pertama punya BPJS terlebih dahulu, selanjutnya pergi ke Paskes 1 untuk minta surat rujukan, dan yang ketiga pergi ke rumah sakit yang dirujuk. Dan ya udah, teman-teman bisa ketemu dengan psikiater dan melakukan konseling di sana. Ya, jadi gitu teman-teman. Selanjutnya mungkin nanti masalah kayak apa sih yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kita ketemu dengan psikiater, atau apa saja sih yang dirasain gitu hingga akhirnya memutuskan untuk pergi ke psikiater, atau apa aja pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh psikiater pas sesi konsultasi. Ya, nanti kita akan bahas di video-video yang lain ya.
teman-teman. Oke, terima kasih udah menyaksikan teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.